Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Fauji, kelas reguler malam Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan aplikasi e-commerce untuk produk lokal atau sabandungan.co. Pembahasannya yaitu yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi, analisis perancangan, pengujian, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Produk lokal memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian, terutama melalui sektor UMKM yang menyumbang signifikan terhadap PDB dan lapangan kerja. Namun, UMKM menghadapi tantangan besar dalam akses pasar dan adopsi teknologi, sehingga sering kalah bersaing dengan produk impor di platform e-commerce yang ada. Di sisi lain, penggunaan teknologi digital, terutama aplikasi mobile, telah membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas secara efisien. Namun, masih minim platform yang dirancang khusus untuk mempromosikan produk lokal dengan fitur yang sesuai kebutuhan UMKM. Oleh karena itu, aplikasi e-commerce berbasis mobile ini dikembangkan untuk membantu UMKM memasarkan produk mereka secara online dengan fitur seperti katalog produk, pembayaran, dan pelacakan pengiriman. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar, dan memperkuat perekonomian lokal. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan teknologi e-commerce untuk meningkatkan akses pasar bagi produk lokal yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha lokal dalam memasarkan produk mereka secara online melalui platform e-commerce. Yang ketiga, apa strategi pemasaran yang dapat diterapkan dalam aplikasi e-commerce untuk mempromosikan produk lokal yang efektif. Lalu ada tujuan. Yang pertama, menyediakan platform e-commerce yang memungkinkan para pengusaha lokal untuk memasarkan produk mereka secara online dengan mudah, efektif, dan terjangkau. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar produk lokal ke konsumen di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Yang ketiga, menciptakan pengalaman berbelanja yang user-friendly, aman, dan nyaman dengan menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, sistem pembayaran yang aman, serta layanan pengiriman yang efisien dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Bandung dengan memberikan peluang lebih besar bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM lokal untuk berkembang. Lalu, analisis perancangan. Yang pertama, analisis kebutuhan fungsional. Pengelolaan pengguna. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data produk. Pengguna dapat mendaftar, login, dan mengelola akun mereka. Yang kedua, pengelolaan produk. Sistem menampilkan daftar produk dengan kategori, deskripsi, harga, dan stok pengguna. Pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang belanja. Ketiga, proses transaksi. Sistem mendukung checkout, pembayaran online, dan pelacakan pemesanan. Lalu, notifikasi. Sistem memberikan notifikasi tentang status pesanan kepada pengguna. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kecepatan dan responsif. Aplikasi harus memproses transaksi dalam waktu kurang dari 2 detik. Yang kedua, keamanan. Data pengguna dan transaksi harus dilindungi menggunakan enkripsi. Yang ketiga, skalabilitas. Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan data. Dan selanjutnya, kompatibilitas. Aplikasi harus dapat diakses melalui perangkat desktop dan mobile. Selanjutnya ada analisis pengguna. Yang pertama, pengelolaan aplikasi atau admin. Pengelola aplikasi adalah tim atau individu yang bertanggung jawab atas operasional aplikasi sehari-hari. Mereka memantau aktivitas pengguna, memastikan transaksi berjalan lancar, mengelola data produk dan pengguna,
serta menangani masalah teknis atau dukungan pelanggan. Kebutuhannya, yang pertama, alat untuk memantau dan mengelola aktivitas pengguna dan transaksi. Yang kedua, fitur analitik untuk melacak kinerja aplikasi dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, kemampuan untuk mengelola konten dan memperbarui informasi produk. Yang kedua, UMKM lokal, pemilik usaha kecil yang memproduksi dan menjual produk lokal pakaian khas daerah Bandung. Kebutuhannya, yang pertama, alat untuk memantau dan mengelola aktivitas pengguna dan transaksi. Kedua, fitur analitik untuk melacak kinerja aplikasi dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, konsumen umum, individu yang mencari dan membeli produk lokal khas Bandung, termasuk warga lokal dan pembeli dari luar kota atau bahkan luar negeri. Kebutuhannya yaitu akses mudah ke produk lokal berkualitas, informasi lengkap tentang produk termasuk deskripsi, harga, dan ketersediaan. Yang ketiga, proses pembelian yang aman dan nyaman. Yang keempat, layanan pengiriman yang dapat diandalkan. Lalu ada perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan, yang pertama, bahasa pemrograman PHP untuk mengembangkan sisi server, JavaScript untuk menambahkan interaktivitas pada sisi klien. Yang kedua, database management system menggunakan MySQL untuk menyimpan data produk, pengguna, dan transaksi. Yang ketiga, front-end development, HTML untuk struktur halaman web, CSS untuk desain antarmuka. Yang keempat, tools pendukung, Exam untuk menjalankan server lokal, Sublime Text Visual Studio Code sebagai editor kode, Git untuk manajemen versi proyek. Selanjutnya ada perangkat keras, sistem operasi pada Android minimal 8.0 atau Oreo untuk kompatibilitas aplikasi modern. RAM minimal 2 GB dan penyimpanan internal minimal 16 GB. Prosesor octa-core atau setara. Yang kedua, sistem operasi iOS minimal iOS 12 untuk mendukung fitur dan library terbaru, iPhone 7 atau model yang lebih baru. Yang ketiga, varian perangkat, disarankan menggunakan perangkat dari berbagai merek dan spesifikasi untuk menguji kompatibilitas. Misalnya Samsung, Xiaomi, Oppo untuk Android serta iPhone untuk iOS. Selanjutnya ada diagram use case. Di sini admin bisa login, mengelola akun, mengelola produk, melihat statistik, mengelola pengaturan sistem. Pengguna UMKM bisa login, menambah, mengedit, menghapus produk, melihat pesanan, mengelola pengiriman, dan menentukan harga. Serta konsumen bisa melakukan login, bisa melihat produk, bisa melakukan pembayaran, serta melihat riwayat pembelian. Selanjutnya diagram kelas. Di bagian admin ada nama, email, sama password. Di pengguna UMKM ada nama toko, alamat toko, email, password, dan produk list. Di konsumen ada nama, email, alamat, dan nomor telepon. Di produk ada nama produk, deskripsi, harga, kategori, dan stok. Di order ada tanggal, total harga, status, produk list, dan pengguna UMKM. Yang terakhir ada review, ada rating, komentar, dan produk. Selanjutnya diagram sequence. Di bagian konsumen bisa memilih produk, lalu tambah keranjang, check out, lalu bisa melihat detail produk, update produk, melakukan transaksi, melakukan pembayaran, melakukan pengiriman, lalu konfirmasi dan check out. Di bagian UMKM bisa login, bisa melihat produk, bisa menambah edit atau produk, dan mengupdate produk. Serta di bagian admin
bisa melakukan login, melihat produk, melihat pengguna, edit pengguna, serta update pengguna. Sekarang implementasi dan pengujian. Begini halaman login, ada logo sabandungan.co menggunakan ikon gedung sate sebagai ikon kota Bandung. Lalu jika tidak memiliki akun, membuat dulu menggunakan nama, email, password, dan nomor telepon. Lalu bagian halaman utamanya memiliki nama Sabandungan serta list home, brand, shop, gallery, about, contact, serta akun. Lalu ketika kita memilih brand, akan muncul ada sepatu, ada jaket, serta ada topi. Lalu misalkan saya akan mencontohkan untuk membeli suatu produk, membeli tas dengan nama backpack white SBDG, harganya 200.000, hanya tersisa 3 stok. Serta saya akan membeli sepatu dengan nama sepatu white SPDG dengan harga 500.000 dan menggunakan diskon, harganya menjadi 278.000. Lalu ketika di check out akan memunculkan invoice atau bukti transaksi dengan nama Sabandungan yang menunjukkan keterangan yang dibeli sebelumnya, yaitu sepatu dan tas dengan total harga 278.000. Yang terakhir, kesimpulan. Aplikasi e-commerce untuk produk lokal memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM, serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan teknologi digital, produk lokal dapat mudah dipasarkan ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, pengembangan aplikasi ini harus memperhatikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha lokal, seperti keterbatasan pengetahuan tentang penggunaan teknologi, kendala dalam pemasaran, serta pengelolaan transaksi dan inventaris. Dalam rangka menciptakan pengalaman belanja yang optimal bagi konsumen, aplikasi e-commerce harus menyediakan fitur-fitur memudahkan pencarian produk, membayar yang aman, pelacakan pengiriman, serta dukungan layanan pelanggan yang baik. Selain itu, promosi produk lokal juga perlu dilakukan dengan strategi pemasaran yang tepat, termasuk penggunaan media sosial, influencer lokal, dan diskon atau program loyalitas yang menarik. Aplikasi ini tidak hanya berfokus pada kemudahan transaksi, tetapi juga pada pemberdayaan pelaku UMKM dan pengenalan produk yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global yang kompetitif. Melalui penerapan sistem yang transparan, aman, dan efisien, aplikasi e-commerce dapat menjadi jembatan yang menghubungkan produk lokal sambil mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengembangan aplikasi e-commerce untuk produk lokal adalah yang strategis dalam mendigitalisasi pasar produk lokal, memperluas akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif. Berikut penjelasan aplikasi untuk produk lokal dari saya. Sekian, terima kasih.